Pernah merasa seperti ikan yang dipaksa berenang di daratan? Jakarta, kota ini, terasa seperti itu bagiku dulu. Mari kita selami kisahku. Halo semuanya, balik lagi di channelku. Kali ini, aku pengen berbagi sesuatu yang sangat personal. Sesuatu yang membentuk diriku seperti sekarang ini, Jakarta. Bukan sekedar kota metropolitan dengan gedung-gedung tinggi dan kemacetan yang abadi, Jakarta adalah guru kehidupan yang paling keras dan paling penyayang. Aku, Stefani, akan bercerita tentang perjalanan 10 tahunku di kota ini. Dari mimpi yang berkobar hingga realita yang kadang menampar, dari kebencian yang membara menjadi kerinduan yang mendalam. Ini bukan sekedar cerita tentang Jakarta, tapi tentang bagaimana Jakarta mengajariku tentang ketegaran, tentang harapan, dan tentang menemukan diriku sendiri di tengah hiruk-pikuknya. Siap untuk menyelami kisah ini bersamaku? Yuk langsung aja! Awalnya, Jakarta hanyalah sebuah pelarian. Meninggalkan kampung halaman dengan membawa mimpi setinggi langit, aku pikir Jakarta akan menyambutku dengan tangan terbuka. Tapi, kenyataannya jauh berbeda. Hari-hari pertamaku diisi dengan mencari pekerjaan yang tak kunjung datang, berjuang untuk membayar kontrakan yang semakin mencekik, dan merasa begitu kecil di tengah lautan manusia yang tak peduli. Aku ingat, seringkali aku duduk sendirian di halte bus, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap, dan bertanya-tanya, apakah aku melakukan kesalahan besar? Rasa rindu pada keluarga dan teman-teman di kampung halaman semakin menggerogoti, membuatku merasa begitu terasing dan sendirian. Jakarta, yang kuimpikan sebagai gerbang menuju kesuksesan, ternyata adalah labirin yang menyesatkan. Setiap sudut kota terasa asing, setiap langkah terasa berat, dan setiap hari terasa seperti pertempuran tanpa akhir. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku mulai menemukan secercah harapan. Aku bertemu dengan orang-orang yang bernasib sama, para pendatang yang juga berjuang untuk meraih mimpi mereka. Kami saling menguatkan, saling membantu, dan saling berbagi suka dan duka. Dari mereka, aku belajar bahwa Jakarta bukan hanya tentang persaingan, tapi juga tentang solidaritas. Aku juga mulai menjelajahi sudut-sudut kota yang tersembunyi, menemukan keindahan di tengah kesemrawutan. Aku jatuh cinta pada warung-warung kopi yang ramai, pada pasar-pasar tradisional yang penuh warna, dan pada taman-taman kota yang menjadi oase di tengah beton. Perlahan tapi pasti, Jakarta mulai terasa seperti rumah. Aku mulai menemukan irama dan alur yang tersembunyi di balik kebisingannya. Pekerjaan akhirnya datang, meski jauh dari impianku. Aku bekerja sebagai seorang resepsionis di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaannya membosankan dan gajinya pas-pasan. Tapi aku bersyukur, setidaknya aku bisa bertahan hidup. Aku belajar banyak hal baru, bertemu dengan orang-orang yang inspiratif, dan mulai membangun jaringan. Aku mulai menyadari bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam. Dibutuhkan kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Jakarta mengajarkanku tentang arti sebuah proses. Aku mulai belajar menghargai setiap langkah kecil yang aku ambil, setiap pencapaian sekecil apapun. Aku mulai memahami bahwa perjalanan itu jauh lebih penting daripada tujuan akhir. Dan aku mulai menikmati setiap momen yang aku lalui di kota ini. Waktu berlalu begitu cepat. 5 tahun kemudian, aku mendapat promosi. Aku diangkat menjadi seorang manajer pemasaran. Mimpi-mimpiku mulai terwujud satu persatu. Aku bisa membeli apartemen sendiri, membantu keluarga di kampung halaman, dan menikmati hidup yang lebih baik. Aku merasa bangga dengan diri sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bertahan dan sukses di Jakarta. Tapi, di balik kesuksesan itu, ada juga luka yang membekas. Aku kehilangan beberapa teman baik yang menyerah pada kerasnya kehidupan Jakarta. Aku juga mengalami beberapa kegagalan yang membuatku merasa terpukul. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita harus menghadapi badai dan kegagalan. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan terus melangkah maju. Jakarta bukan hanya tentang kesuksesan dan kegagalan, Jakarta juga tentang cinta dan kehilangan. Aku bertemu dengan seseorang yang sangat kucintai di kota ini.
Kami berbagi mimpi dan harapan, suka dan duka. Kami merencanakan masa depan bersama. Tapi takdir berkata lain. Kami harus berpisah karena perbedaan prinsip dan pandangan hidup. Aku patah hati. Aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku. Aku menyalahkan Jakarta atas kesedihan yang kurasakan. Aku ingin melarikan diri dari kota ini dan memulai hidup baru di tempat lain. Tapi kemudian aku menyadari bahwa Jakarta bukanlah penyebab kesedihanku. Jakarta hanyalah saksi bisu dari kisah cintaku yang kandas. Aku belajar bahwa cinta dan kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa menghindarinya. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya dengan tegar dan belajar dari pengalaman. Aku mulai membuka diri untuk orang lain. Aku bergabung dengan komunitas-komunitas yang sesuai dengan minatku. Aku bertemu dengan teman-teman baru yang memberikan dukungan dan inspirasi. Aku mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang cinta. Ada banyak hal lain yang bisa membuat kita bahagia. Aku mulai fokus pada pengembangan diri, mengejar impianku, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jakarta mengajariku tentang arti sebuah keikhlasan. Aku belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk masa depan. 10 tahun sudah berlalu sejak aku pertama kali menginjakan kaki di Jakarta. Banyak hal telah berubah. Aku bukan lagi Stefani yang dulu, gadis lugu yang penuh mimpi dan harapan. Aku telah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Jakarta telah mengajariku banyak hal tentang kehidupan, tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang ketegaran. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran-pelajaran yang kudapat di kota ini. Aku bersyukur atas setiap pengalaman yang kumiliki, baik yang pahit maupun yang manis. Jakarta akan selalu menjadi bagian dari diriku. Kota ini telah membentukku menjadi seperti sekarang ini. Jakarta, kota yang mengajariku tegar. Dan kini, di usiaku yang semakin matang, aku melihat Jakarta dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi sebagai monster yang menakutkan, melainkan sebagai rumah yang hangat dan penuh kenangan. Aku belajar mencintai setiap sudut kota ini, dari gang-gang sempit yang kumuh hingga jalan-jalan protokol yang megah. Aku belajar menghargai keberagaman budaya dan suku yang ada di Jakarta. Aku belajar untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dan keyakinan. Jakarta mengajariku tentang arti toleransi dan persatuan. Aku merasa bangga menjadi bagian dari kota ini. Aku merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan Jakarta. Jakarta, kota yang penuh dengan paradoks. Kota yang keras, tapi juga penuh cinta. Kota yang menyesakan, tapi juga membebaskan. Kota yang mengajarkan kita tentang kehidupan. Aku harap kisahku ini bisa menginspirasi kalian semua yang sedang berjuang di Jakarta atau dimanapun kalian berada. Jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpi kalian. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan teruslah menjadi diri sendiri. Ingatlah, badai pasti berlalu, dan setelah badai akan ada pelangi yang indah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, itu dia teman-teman, kisahku tentang Jakarta. Semoga kalian suka dan terinspirasi ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa relate dengan ceritaku. Komen di bawah kalau kalian punya pengalaman serupa di Jakarta. Subscribe ke channelku untuk video-video inspiratif lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!